Gitu kan, rame ya alhamdulillah lah gitu kan, berjalan seperti itu gitu kan. Nah ini nih saya mau cerita nih, kira-kira jam 4 malam, jam 4 subuh dong ya masuknya ya. Saya terbangun waktu itu, saya anggap kesiangan tuh jam 4 dulu. Pada saat tidur, saya sampai cerita ke teman-teman saya kejadian yang yang jam 4 ini. Saya didatengin perempuan lagi gendong anak mas, dan saya ngadu ke teman saya nggak percaya, sampai saya nangis mas. Jurik malam, melihatnya sesaat, teringat selamanya. Ya, masih bersama gua, Dias Ardiawan, dan tentunya ada rekan kerja gua, yaitu Mas Kebo. Apa kabar Mas Kebo? Ini Mas Kebo nih. Saya masih penasaran nih sama yang keempat sisa. Yang kan di video kemarin kan tuh Mas Kebo sendiri bilang ada 7 lapisan ya. Nah Mas Kebo baru ngasih ke gua dan ke pemirsa tuh baru 3 gitu. Dan berarti kurang 4. Nah ini banyak komen nih dari teman-teman Jurik Malam itu yang sisanya yang 4 itu apa gitu. Mereka penasaran, begitu juga gue penasaran pengen tahu apa gitu. Nah mungkin Mas Kebo di video ini bisa melengkapi ketujuh itu. Oh siap, ini sudah disiapkan. Oke. Soalnya teman-teman ini penasaran yang 4 sisanya itu apa. Termasuk gue. Oke teman-teman Jurik Malam, jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, dan di share. Jangan lupa di loncengnya dibunyiin, ting nong, biar kita dan sama tim-tim gue juga selalu bersemangat terus untuk mencari cerita-cerita yang lebih horor, cerita-cerita yang lebih serem, misteri dan sebagainya, dan yang mungkin belum pernah teman-teman semua dengar ataupun teman-teman menyaksikannya apalagi. Jeng 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 jeng. Wah ini kayaknya seru nih. Udah masuk Bo. Oke coba mari kita bacakan yang keempat itu. Oke teman-teman, ini yang keempat kata Mas Kebo. 4. Lapisan menyerupai pohon kering yang tumbang. Pohon kering yang tumbang. 5. Lapisan menyerupai daun-daun hijau yang memikat. Daun-daun hijau yang memikat. 6. Lapisan menyerupai bayang-bayang seperti cahaya. Oke, bayang-bayang seperti cahaya. Nah, yang terakhir nih. Yang ke-7, lapisan berupa wujud yang tampak baik akan tetapi sebaliknya. Nah, ini nih yang repot nih yang ke-7 nih Mas Kebo. Tampak baik akan tetapi sebaliknya. Nah, itulah teman-teman yang Mas Kebo sampaikan, yang 7 lapisan itu udah kita penuhi di video ini. Yang 4 sisanya itu udah dibacakan oleh kita. Semoga ini menjadi menjadi informasi yang positif dan yang baru tahu, baru mengenalnya lah. Oke. Tidak usah lama-lama lagi, langsung aja kita panggil narasumber kita. Action. Oke,
sekarang gue udah bersama narasumber kita, yaitu dengan siapa Bu? Ibu Hermina. Ibu Hermina. Ibu Hermina apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nggak nervous sebagainya, santai aja. Oke, Bu Hermina, ini di video ini di kali ini pengen cerita horor seperti apa. Mungkin kita bisa membagi cerita ke teman-teman Jurik Malam. Baik, Mas. Ada beberapa pengalaman ya. Oke. Pengalaman apa? Mistis atau horor gitu ya. Kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu, waktu itu saya masih tinggal di BSD Sepong, gitu kan. Kala itu kondisi saya benar-benar lagi kacau balau secara ekonomi. Secara ekonomi lagi kacau balau. Iya, lagi kacau balau secara ekonomi. Saya pernah beberapa kali usaha di BSD mentok gitu ya. Usaha di Kuliner. kuliner, makanan ya. Nah, gitu. Sebelumnya sih bukan kuliner, tapi panjang lah ceritanya ya. Oke. Habis gitu saya diajak teman gitu kan, gimana kalau buka usaha di Bogor. Di Bogor kayaknya lu kan seneng kuliner. Di Bogor tuh potensi pasarnya gede gitu kan. Lu kan bisa masukin makanan ke sekolah gitu kan. Dia bilang begitu. Oke. Pada saat itu kondisi saya nol banget gitu kan. Dia bilang gue bisa handle lah untuk pertama kali, dia bilang gitu kan. Nol ini dalam arti Secara ekonomi nol, bener-bener zero banget. modal dan sebagainya tuh Ya. belum ada gitu. Belum ada, saya bener-bener habis-habisan pada saat itu gitu. Karena habis pisah sama anak-anak juga, sama suami juga gitu kan. Udah, saya ke Bogor cari tempat. Yang pertama yang saya cari itu rumah gitu kan. Pikiran saya harus cari rumah di pinggir jalan yang nggak terlalu jalan besar karena pasti mahal gitu kan. Kalau bisa dekat sekolah supaya bisa berjualan di depan rumah gitu kan. Saya cari-cari selama 3 hari dapat gitu kan. Bolak-balik tuh saya dari BSD itu gitu kan ke Bogor, dapat rumah gitu kan. Rumahnya besar tapi emang pinggir jalan, di sebelahnya tuh banyak kontrakan, ada sekolah juga. Itu seperti sesuai dengan cita-cita gitu kan. Strategis lah ya. Strategis gitu. So saya ketemukan dengan yang punya rumah gitu kan, nanya berapa gitu kan. Oh, lumayan juga ya, Pak bisa bulanan dulu nggak Pak gitu kan. Kalau tahunan saya berat gitu kan. Ya Bu boleh, tapi segini aduh besar sekali ya gitu kan. Tapi ya gimana resiko Bu, ini ada 2 tempat gitu kan, di atas sama di bawah. Oh bukan semuanya Pak, bukan, kata dia gitu kan. Ibu boleh pilih aja yang mana gitu kan. Saya lihat dulu yang di bawah, oh bagus ya gitu kan. Lengkap gitu, ada perabotannya juga. Oh jadi rumah itu rumah itu 2 lantai. Dia 2 lantai. Di lantainya tuh bukan ke atas, ke bawah gitu. Kayak seperti basement bawah tanah. Iya. Yang di atas ya samping jalan itu gitu kan. Ya udah saya pilih yang di atas karena saya mikir saya sendirian gitu kan. Saya sendirian, itu pun saya mikir ini kalau malam gimana ya, rawan nggak ya gitu kan, karena sepi gitu kan. Sebetulnya siang aja sepi, emang sih banyak kontrakan tapi sepi gitu kan. Jadi saya ambil, saya pindahan gitu kan besoknya gitu. Hari pertama saya tidur dong di rumah yang itu gitu, yang saya tempatin gitu kan sendirian. Berarti ini Ibu Hermina milih yang di lantai atas dibanding yang di lantai bawah. Karena saya mengusahakan di atas gitu kan. Kalau di bawah pasti saya nggak dapat tempat yang di atas buat jualan. Di hari pertama saya pindah-pindahan, waktu itu saya nggak punya gorden, saya pakai sarung itu dinding-dinding gitu kan. Seadanya. Kamarnya ada 2. Kamar saya mengisi kamar yang kedua yang menghadap ke kebun. Pas saya lihat, wah ini pohon besar gitu kan. Memang kayaknya itu rumah udah lama kosong gitu kan. Kotor sekali lah pokoknya gitu. Banyak sarang laba-labanya segala macam saya bersihin gitu. Hari pertama nggak kenapa-napa kan gitu. Abis di situ langsung saya, wah besok saya harus cari sekolah gitu kan. Saya cari sekolah tuh, saya nggak kepikiran takut atau gimana tuh, enggak gitu kan. Saya cuma pikir besok harus dapat beberapa sekolah buat nitip-nitipin dagangan saya gitu. Usaha gitu. Langsung gitu kan, action gitu. Dapat 12 sekolah 12 2 hari, iya. Tapi pas saya coba di hari ketiga itu belum kenapa-napa tuh gitu kan. Saya putuskan yang 5 sekolah saya cut, saya kerjain yang 7 sekolah karena dihitung dari ongkos segala macam. Karena waktu itu kan saya nggak punya
motor ya gitu. Jadi saya pakai ojek langganan aja gitu kan, yang di sekitar gitu kan. Udah tuh gitu kan, pas saya memulai gitu hari kelima gitu, kan saya bangun jam 2 malam tuh. Karena bangun jam 2 malam, jam 7 itu kan saya harus sudah antar-antarkan. Iya, udah ngoper ya. Udah. Karena saya ngejar anak-anak yang jajan pagi gitu. Iya. Oke. Udah tuh gak ada masalah gimana. Pas hari ketiga, waduh lumayan sekali pendapatan saya gitu kan. Alhamdulillah. Dari 5 sekolah itu. Iya. Gede lah pokoknya, 1 juta sehari itu bersih. Oh. Terus gitu, aduh alhamdulillah ya gitu. Saya merasa, ini rumah bawa hoki gitu pada saat itu. Dan saya anteng-anteng aja gitu, nyaman biasa gitu. Cuman pas mau ke hari ke-10 gitu kan, di situ gitu mulai tuh jam 2 malam tuh udah mulai kayak males bangun gitu kan, tapi saya paksain. Gak kenapa-napa sih sebetulnya gitu. Tapi ada satu malam, saya lupa waktu itu malam apa, entah malam Senin, malam Jumat, saya lupa itu malamnya ya. Saya lagi kangen sama orang tua, kangen sama anak-anak, karena saya juga nggak ketemu sama anak tuh cukup lama ya, ada sampai 20 tahun cuma ketemu sama anak saya. 20 tahun? Iya, ceritanya panjang itu mas. Udah saya ingat gitu kan, ingat sama keluarga segala macam, saya teleponin semuanya gitu kan, ibu saya, tapi yang ini nggak bisa saya kontak gitu. Tiba-tiba pada saat saya mau tidur, tiba-tiba ada yang tertawa di luar kamar. Bukan tertawa gitu nggak sih Cun? Gitu. Di luar kamar apa di luar rumah? Di luar kamar mas, karena saya Berarti masih di dalam satu. di ruang tamu itu. Iya, di ruang tamunya kan besar dan saya nggak punya barang, jadi udah kayak plong aja gitu ya? yang gitu kan. Cuma kompor pun saya simpen di ruang tamu mas, pakai meja aja, saya nggak ada barang apa-apa gitu. Cuma peralatan dapur saja, itu pun saya nggak simpen di dapur karena jauh, mau ke dapur tuh melewati lorong gitu kan, saya simpen di ruang tamu itu gitu. Saya pikir ini kesalahan dengar gitu. Itu jam berapa Bu? Maaf. Kira-kira masih siang 11, harus setengah 10-an. Setengah 10? Iya, jam mau sekitar ituan gitu, karena saya nggak pernah tidur larut karena harus bangun jam 2 kan. Iya. Udah tuh, saya anggap nggak kenapa-napa. Besoknya gitu kan. Enggak Bu, ini kan suara ini kan ya konteksnya tuh masih dalam satu rumah gitu kan ya, tapi cuma beda sekat kamar sama ruang tamu ya. Nah itu yang suara yang tadi Ibu Hermina maksud itu emang dia ketawanya tuh emang suara laki apa suara perempuan? Perempuan mas. Perempuan. Jelas banget itu. Itu berapa kali? Sekali aja. Oh gitu. Seperti itu gitu. Jelas banget gitu. Habis itu pengen ke toilet saya tahan gitu, karena jelas banget gitu. Jadi ini kan kamar, kasur, langsung pintu kan jelas banget di dekat pintu itu gitu. Besoknya saya coba lagi anggap nggak kenapa, nggak ada apa-apa. Tapi saya melihat gitu, setiap mau masuk ke rumah itu kok tiba-tiba males gitu. Karena saya pernah melihat itu waktu itu saya habis belanja dari pasar ya, sore-sore gitu, mau maghrib sih sebetulnya. Itu kan ada tangga yang mau ke rumah ke bawah ya mas, itu ada tangga gitu. Dari jalan saya itu ada tangga gitu. Tiba-tiba saya tuh kayak ngeliat yang berdiri, tapi selewat gitu. Berdiri mas, tangga? Berdiri di tangga itu di atasnya, yang mau ke yang bangunan itu kan bawah. Kata saya apalagi ini, astagfirullahaladzim gitu kan, astagfirullahaladzim, ada apa lagi ini? Udah selesai tuh. Kira-kira saya jalani itu sekitar 2 minggu. Habis 2 minggu itu tiba-tiba sekolah diberhentikan. Katanya nggak boleh jualan lagi semua di sini Bu, kita ada virus seperti itu. Oh. Iya. Itu dalam 5 sekolah ini semuanya diberhentikan. Semua berhenti di sekolah. Wow. Gitu. Nggak boleh jualan dulu gitu segala macam. Udah saya mikir tuh, ini sayang kan masih ada sekitar berapa hari lagi kan saya di sini, gimana nih? Kalau saya bayar lagi kan mahal mas. Iya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa nih, yang penting saya dapat tempat murah lagi. Saya cari mas tempat murah di Bogor itu yang bisa mungkin sekitar setengahnya lah atau seperempatnya dari rumah yang saya sewa tiap bulan di situ. Keliling-keliling nemu
nemu tempat rame banget pinggir jalan. Sebetulnya nggak pinggir jalan, di situ ada bengkel, tapi masuk sedikit ke gang, kira-kira berapa langkah itu ada kontrakan petakan. Saya bilang, oke, saya bakal tinggal di sini, tapi saya akan jualan di tempat lain yang lebih rame gitu kan. Nggak rencana dijualan di depan rumah lagi. Dan tempat yang untuk jualan itu juga saya udah dapat di pusat kota. Bebas dengan berbagai cara, dengan kenalan gitu, dapat tempat di pinggir di jalan kaki lima itu untuk jualan gitu kan. Bisa lah kita suka lobby orang gitu kan, mau nggak jualan gitu kan. Nah, waktu itu saya baru DP dulu tuh. Ini saya suka ini Pak gitu kan, rumah petakan ini gitu kan. Saya DP dulu waktu itu cuma 150, saya ingat banget. Besok saya akan lunasin, saya bilang gitu kan. Saya nggak bawa uang gitu. Besoknya saya kembali lagi Mas ke sana gitu kan. Mas, kita ketemu di mana nih? Depan petakan aja ya. Sapu saya di sini aja, ibu melangkah sedikit aja katanya gitu kan, di samping. Oh iya udah. Ketemu sama penjaganya, bukan yang punya ya, penjaganya. Sampai sekarang masih Jaga rumah itu. sama saya. Terus gitu dia bilang, wah kalau di sini rame Bu kalau lebaran gitu kan, rame kalau lebaran itu katanya gitu kan, banyak yang jual bunga. Loh kok jual bunga gitu kan Sen? Iya jual rampe-rampe Bu, buat apa namanya, ngembang gitu kan. Loh kenapa? Lah ibu belum tahu katanya, ini kan kuburan. Lah kuburan itu dari petakan saya kehalang satu petakan lagi, itu pintu kuburan. Wow. Tuh. Saya bilang, oh kuburan ya. Pas saya lihat, kuburan gitu kan, banyak banget gitu, fontnya gede-gede lagi. Saya lihat lagi. Gambar yang kuburan umum gitu Bu ya? Iya, kuburan umum gitu. Di situ di pinggir jalan, saya nggak tahu gitu. Saya mikir, saya ingat pengalaman di rumah yang kemarin, begitu-begitu gitu kan. Ini gimana ya, sudahlah, saya pikir dana terbatas gitu kan, ya sudah gitu kan, nggak apa-apa saya ambil gitu. Waktu itu pas mungkin hari pertama COVID kali ya, gitu kan, hari pertama, hari kedua gitu. Hari pertama, kedua, ketiga juga nggak kenapa-napa Mas, nggak ada kejadian apa-apa gitu. Di rumah yang baru. Di petakan itu. Alasan ibu untuk pindah ke rumah yang baru itu apa karena ngeliat sosok yang tadi di tangga itu? Oh karena jauh lebih murah. Karena kan di sini kan sudah di stagnan nih, nggak boleh jualan lagi, otomatis kan saya harus cari tempat yang lebih murah gitu kan, supaya bulan depannya saya nggak bayar mahal gitu Mas. Berarti di rumah yang lama itu cuman ibu merasakan melihat sosok yang di tangga itu doang udah tok. Iya, sama suara itu, sama banyak suara Mas, gedep-gedep di bawah kayaknya. Di bawah. Iya, kayak suara kaki tapi gede, mungkin gitu, kayak bluk gitu terus Mas gitu. Tapi itu saya abaikan, udahlah gitu kan. Kalau kita mikirnya ke ekonomi kayaknya nggak ngaruh gitu kan bagi saya waktu itu. Tapi beda cerita ini pada saat saya pindah ke rumah yang petakan ini, main rame Mas, jauh lebih rame sebetulnya gitu. Hari kelima itu saya lihat lah, buka pintu, saya ada apa ini? Oh ini ya, apa? Rombongan orang. Pas belok ke pintu gitu, sudah, saya masih nggak kenapa-napa, biasalah gitu kan. Karena memang saya, ini saya harus berjuang, kata orang katanya kuburan begini, enggak lah gitu kan. Enggak. Berarti Bu, geografis rumah ibu yang baru ini, kalau emang ada ya jenazah itu pasti ngelewatin rumah ibu gitu? Banget, harus ngelewatin. Pasti ngelewatin? Iya, karena pintunya itu di samping saya Mas gitu. Hari kelima saya lihat, terus hari berikutnya lagi ambulan. Sekali itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, walaupun tidak semuanya di situ ya Mas ya. Tapi sehari itu 3 kali, bisa 5 kali itu lewat. Sehari. Itu kalau nggak salah ya hari ke-5 hari ke-6 gitu. Banyak juga ya gitu kan. Saya nggak ngerasain apa-apa. Cuman saya ngerasain panas di rumah itu karena secara logika memang atapnya pendek banget Mas, dan bukan genteng gitu. Panasnya dari situ, saya panasnya dari sini nih pasti gitu kan. Saya kalau ke toilet juga nggak merasa apa-apa. Tiba-tiba pada suatu malam gitu kan, hati saya tuh lagi gelisah, memang lagi gelisah lagi. Lagi gelisah, kok nggak bisa tidur gitu kan. Malik sini salah, malik sini bilang lapar juga enggak. Tiba-tiba kayak tertidur, tapi sebetulnya nggak tertidur gitu kan. Bangun, loh kok ada suara keramaian keluar tuh gitu kan. Kayak orang yang ngobrol Mas, tapi kayak ngeluh. Tapi ngobrol kayak susah gitu kan gitu. Kayak kayak gitu-gitu, tapi ngobrol.
apa ya, ngedumel gitu. Wah itu tapi campur-campur gitu. Tapi saya seneng. Banyak orang nih di luar. Ada temennya gitu kan, saya seneng banget. Udah saya buka pintu. Loh, kok sepi? Saya langsung buka pintu mas. Pas ada keramaian itu saya buka pintu. Gak ada orang. Kosong, sepi. Gak ada siapa-siapa mas. Itu gak ada siapa-siapa gitu. Oke saya diem. Saya lihat 11:30 gitu kan. Oh itu setengah 12 malam. Iya 11:30 gitu. Udah tuh saya diam mau coba tidur lagi. Langsung ada yang ketuk-ketuk pintu. Kata saya ketuk-ketuk pintu. Apa ke sebelah kali ya? Karena sebelah kan orang juga gitu. Di sampingnya juga ada orang. Dan Oh dempetan emang ada. Dempetan. Tukang bubur ini nggak tahu apa gitu. Udah tuh saya diemin gitu. Ketuk-ketuk lagi saya buka. Nggak ada siapa-siapa juga gitu mas. Saya ke sebelah juga nggak ada. Ke sebelah motornya juga udah pada ada. Udah pada pulang semua kok gitu. Itu jam Itu 11:30. setengah 12 malam. Jam 11:30 malam. Terus saya diem gitu kan. Dan saya diem. Apa mau tidur nggak bisa gitu ya. Terus mulai kayak ngerasa sunyi gitu kan. Tuh mulai tuh gitu di situ. Apa saya diem gitu kan, ya Allah gitu kan, jangan sampai nih ini saya lagi semangatnya gitu kan, walaupun kemarin ceritanya begini tapi tolong nih jangan sampai gara-gara hal sepele kayak gini saya jadi ngedrop gitu. Karena mulai ngerasa terganggu gitu kan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Habis gitu tiba-tiba pas lagi diem ketuk-ketuk lagi mas 2 kali. Tuh saya diemin, udah saya diemin gitu kan. Pintu udah saya kunci belum ya barusan gitu kan. Pas saya lihat ini udah masuk orang. Tiba-tiba ketuk lagi, tuh gitu. Saya bilang dengan nada yang agak ketakutan, saya bilang siapa gitu. Kata saya siapa? Gak jawab gitu. Tapi pada saat mau tidur ketuk-ketuk lagi, tuh sekali. Itu jelas banget di pintu mas, di pintu saya gitu. Abis gitu besoknya juga nggak cerita ke siapa-siapa ada gimana. Cuman tiba-tiba yang di sebelah rumah tuh cerita, Bu katanya gimana di sini betah ya alhamdulillah. Saya cuma lagi cari kerjaan aja. Aku bilang itu tempat yang rame gitu kan. Kayaknya di sana begini gitu di pusat ini banyak aturannya gitu kan. Oh gitu kan, ini Bu saya dengar tadi cerita ada nenek. Dia tuh kayak cerita tentang makhluk halus tapi yang ngalamin orang lain gitu kan, nggak tahu yang Bukan dia gitu ya. karena rumah yang di situ yang kosong itu dulu nenek Bu. Kata saya usah tanya. Gimana? Nenek itu? Nenek di rumah kosong, dia tunjuk ada satu rumah gitu di Oh kejauhan. bukan rumah. Bentar. Nah habis itu saya besoknya ya biasa aktivitas saya kan jualan dimsum sama takoyaki di pusat kota itu. Alhamdulillah mas gitu kan, ramai ya alhamdulillah lah gitu kan. Berjalan seperti itu gitu kan. Nah ini nih saya mau cerita nih. Kira-kira jam 4 malam, jam 4 subuh dong ya masuknya ya. Saya terbangun waktu itu, saya anggap kesiangan tuh jam 4 tuh gitu. Pada saat tidur, saya sampai cerita ke teman-teman saya kejadian yang yang jam 4 ini. Saya didatengin perempuan lagi gendong anak mas. Dan saya ngadu ke teman saya nggak pernah, sampai saya nangis mas. Teman saya yang membantu saya pindah ke Bogor, gue bilang bro, gue kan didatengin orang rumah gitu. Iya bawa anak bro, gue bilang gitu. Nggak Bawa anak? bawa anak mas, di gini di depan saya. Oh balita. Balita mas, tapi rambutnya begini. Itu sampai saya nangis. Kalau yang kemarin ketuk-ketuk saya nggak cerita ke siapa-siapa, tapi pas pada saat saya mau bangun tiba-tiba ngelihat lah. Saya kan kasurnya itu kasur selembar gitu ya mas ya, dia berdiri aja gitu, saya kaget banget. Lagi begini mas gitu, ada cukup lama. Saya dia begini doang, nggak nanya nggak apa gitu, tapi dia lama mas berdiri giniin ngeliatin saya gitu. Kata saya Sosoknya kayak gimana? perempuan mas, Perempuan? bawa gendong. Saya kan pernah lihat cerita-cerita kayak Susana gitu ya di TV, ya kayak gitu. Tapi saya cuma lihat rambutnya aja ke bawah gitu, nggak ngeliat Rambutnya panjang ke bawah. ya ke bawah. Tapi mukanya nggak kelihatan, ketutupan rambut. Sama itu. Tapi dia bawa gendongan gini, bawa anak. Gendong bayi. Gendongannya kayak gendongan kayak
kayak Kayak kain gitu. kain kayak- tapi yang sudah lama, yang sudah dekil gitu. Ini gitu. Saya telepon kan besoknya teman saya ini, saya nangis, saya pengen pindah rumah gitu, gimana ya gini. Udah katanya nggak usah inilah, tanya gitu. Nggak mabuk. Itu pas Bu Hermina ngeliat, ya pasti ya kaget dan takut ya itu. Dia bisa hilangnya tuh. Pada saat saya ini udah nggak ada. Pada saat Oke. saya kan ketakutan Mas, nggak bisa gerak badannya. Saya cuma gini doang. Yang saya ingat tuh ibu saya gitu kan. Astagfirullah, saya ingat ibu saya pada saat itu. Dalam hati Umi gitu kan. Tiba-tiba tuh langsung hilang gitu. Saya ingat ibu saya pada saat itu. Itu ada sekitar 10 detik 15 detik. Cukup lama sih ya. Cukup lama. Kira iya gini aja ya mungkin 10 detik ya, nggak nyampe 1 menit sih Nah Mas. kalau untuk Tapi bagi saya itu cukup lama itu Mas gitu. sosok bayinya tuh nggak kelihatan, Nggak para kelihatan. kebungkus kain. Nggak kelihatan, dia cuma gini aja. Astagfirullahaladzim gitu kan. Saya cerita gitu kan ke teman saya. Tapi saya cukup lama di situ, ada 1 tahun saya bertahan. 1 tahun. 1 tahun. Dan fenomena-fenomena yang kan gini Mas, itu kan kuburan ya, pinggir jalan besar. Nah di kuburan itu, di pinggir-pinggirnya itu kan ada material ya, ada pohon besar juga Mas, ada pohon besar. Jadi kalau saya pulang kemalaman, saya kan jarang naik motor, suka jalan kaki tuh. Lewat situ. Dari jalan raya utama ke dalam tuh saya terbiasa jalan kaki. Waktu itu saya pernah main ke tempat teman saya, pulang kemalaman, mau pakai Gojek nggak ada yang nyaut gitu kan. Udahlah kata saya, karena sama teman saya cuma dianterin sampai gang. Di situ ada Alfamart kan gitu. Terus saya nggak mau sebut nama ya, pokoknya pasti pada tahu lah itu jalan apa gitu kan. Saya jalan gitu kan, karena kenapa saya jalan kaki? Pertama saya juga males pulang ke rumah tuh sebetulnya gitu. Saya jalan gitu kan, tiba-tiba itu tuh pohon Mas, pohon nyambung ke sini, ini pohon gitu kan. Gimana maksudnya? Ini pohon. Ini pohon besar sebelah kanan. Ini kan ada material di situ ya. Nyambung di sini juga kan kuburan Mas. Jadi pohonnya tuh ke Oh, kuburan. pohonnya nutupin jalanan gitu ke kuburan. Tidak nutupin sih karena dia tinggi. Cuman pada saat jalan saya lihat kaki panjang gitu. Oh. Lagi begini aja gitu Mas. Kaki panjang sebetulnya bukan kaki tapi kayak kaki panjang tapi rok putih gitu. Saya cuma lihat gini aja. Tapi ininya begini gitu loh. Itu di atas pohon itu. Iya, dekat material, dekat bengkel. Kira-kira berapa meter itu masuk ke gang petakan rumah saya gitu. Situ betul panjang gitu. Kata saya lihat. Gimana kebetulan sekitar berapa? Bu, maaf, mau minum dulu mungkin. Iya, biar lebih relax. Saya juga rada tegang. Iya, terus Cukup lama saya bertahan di situ gitu kan ya. Cukup lama gitu. Kira-kira ada 1 tahun gitu kan. Makin parah kondisi COVID pada saat itu. ini dengan COVID ya. Banyak yang lewat gitu. Mulai sangat nggak nyaman gitu. Saya nggak bisa jelasin, pokoknya nggak nyaman aja gitu ya. Bukan secara perasaan nggak nyaman, tapi memang terganggu gitu. Setiap ada yang meninggal, saya ngerasa ini pasti ada apa-apa, suka begitu gitu kan. Nggak enak banget. Iya. Ditambah lagi tempat saya jualan itu sama polisi di garis kuning. Karena pada saat itu Bogor itu dapat zona yang hitam ya. Red zone ya, zona merah. Merah gitu. Pokoknya nggak boleh. Jadi di pusat kota nggak ada yang jualan Mas. 1 orang pun nggak ada yang berani jualan kecuali di kampung. Waktu itu saya mikir gini, sebelum saya pindah saya harus kasih kesempatan lagi sama diri saya pindah ke tempat yang lain. Pindah saya ke Cibinong. Gitu kan. Oke, jadi di situ selama setahun. Iya, Setahun lebih kurang lebih ya. jualannya pindah, tapi rumahnya masih tetap. Oh, jualannya Kan? pindah. Karena di nama polisi itu red zone itu. Saya mahal nih ke sana. Saya bilang, saya nggak mau jual dimsum lagi, bosen gitu kan. Saya mau jualan es boba karena pada saat itu tetap masih viral tuh es boba. Saya jualan Mas di Cibinong, ada namanya Sapi Jalan gitu ya, terkenal gitu. Saya jualan di situ. Belakangnya tukang bakso yang rame gitu. Saya minta izin sama yang punya tukang bakso, boleh nggak jualan di sini? Oh boleh Bu, tapi saya segini per bulan ya boleh. Itu hook banget, tapi ada gardu listrik di situ. Ya kan, gak ada gardu listrik dan kabelnya kemana-mana gitu kan.
Itu ada berapa hari jualan di situ, ditemenin sama teman saya yang bantu saya waktu itu, udah sahabat lah ya gitu kan. Kita emang senang di kuliner, jadi sering kongsi gitu, Iya. kerja sama lah gitu ya Mas ya. Nah, Join. join lah gitu ya. Itu tiba-tiba pada saat saya lagi ini aja ngeblender es gitu. Truk, saya lihat di gardu listrik itu ada wanita hamil tapi perutnya tuh udah kebuka gitu. Wow. Jam 12 siang Mas. Siang? Iya. Gak tahu saya halusinasi atau apa, saya nengok loh, kok ada perempuan berdarah ininya. Darah. Kebuka gitu. Ini kayak tabrakan atau gimana? Astagfirullahaladzim, saya jatuh sampai saya kebanjur sama blender. Kan ada isinya tuh. Kenapa lu? Astagfirullahaladzim, bro, kenapa? Astagfirullahaladzim. Kulihat barusan ada cewek di situ berdiri, ininya kebuka gitu. Kayak habis kecelakaan Mas. Lagi hamil. Enggak, pokoknya kayak wanita hamil tapi ininya tuh udah kebuka Mas gitu perutnya. Gitu aja gitu kan. Astagfirullahaladzim kata saya. Tapi kan diri. Itu sosoknya diri. Saya ngeliat perempuan aja gitu. Ini kan roda saya ya. Kira-kira ada jarak 5 meter, gardu listrik. Nah di situ dia berdiri Mas. Berdarah ininya gitu. Saya cuma lihat ke perutnya doang berdarah kebuka gitu. Gitu. Habis itu wah kata saya ini kayak pertanda. Siang lagi tuh Bu ya. Ya siang gitu. Di situ langsung saya cabut. Pindah aja deh. Gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi tuh ke daerah semua. Kalau dulu kan di BSD. Pindahlah saya ke Pamulang karena pada saat itu. Tapi ibu nggak pengen cari tahu sosok siapa ini gitu, ke misalnya ya ke orang situ, atau enggak mungkin ada yang jualan juga sempat di. Saya ke tukang gorengan. Mas, mungkin saya ini kali ya, halusinasi kali ya, kenapa? Saya lihat waktu kemarin tuh ada yang jualan itu gitu. Ada yang Iya. wanita kebuka perutnya gitu kayak habis kecelakaan. Dia cuma gini doang gitu doang. Ketawa doang. Kenapa Mas? Udahlah, wis lah kata dia gitu, tukang gorengan itu. Udah tuh Mas gitu. Habis itu saya pindah lagi, tapi saya bingung gimana tempat tinggalnya gitu kan. Saya cari-cari. Nah anak tiri saya bilang, gak usah mikir tempat tinggal gitu kan. Udah ada tempat tinggal, tapi ini rumah lama yang udah gak ditempatin. Tapi kondisinya ya begitu, hancur gitu kan. Perumahan gitu. Ini rumah lama nggak ditempatin kosong, apa emang rumah ini bangunan lama? Bangunan lama dan nggak ditempatin kayaknya sama yang punya karena udah terlalu banyak uang gitu ya katanya. Tinggalin aja gitu ya. Udah lah. Emang hancur, dalamnya juga udah dinding-dindingnya gitu kan, apa kusen-kusennya yang di dalam udah terawat lah ya. Iya, dapurin udah lumutan, ke catnya udah parah ya gitu. Boleh gitu kan. Kata Nestin di situ aja teh gitu kan. Nah yang sekarang saya tinggalin masih gitu. Yang sekarang ini nih. Yang sekarang nggak kenapa-napa awalnya, nggak kenapa-napa gitu. Tiba-tiba teman saya ini bilang, gue mau ke rumah lu. Dia bilang ada yang mau ngomongin gitu kan. Bisnis nih gitu kan. Lu kan marketing, lu kan bisa kan katanya gitu kan. Jualin rumah gue katanya. Oke, kata saya gitu. Oke. Berarti udah malam bro kata aku. Ya nggak apa-apa lah katanya, paling capek gue katanya, tapi gue bentar doang ya oke gitu kan. Ngobrol lah kita di luar itu kan, karena sebenarnya itu Pak RT ya gitu. Saya ngobrol sama dia di tangga pas mau masuk ke pintu, nggak ngobrol di dalam, di luar gitu. Lagi ngobrol-ngobrol, kira-kira dia datang jam 10 gitu kan. Ngobrol-ngobrol jam 12 tuh dia bilang gue mau balik deh, dia bilang gitu. Oh ya udah bro, udah kemalaman banget ini ya, gue capek lah pulangin dia jauh gitu kan. Abis gitu dia tiba-tiba mendengar suara kucing. Sebetulnya saya juga mendengar gitu kan. Kucingnya kayak suara kucing Mas. Ya oke. Suara kucing kejepit. Apa yang dengan kucing yang kan kucing ngeong, kucing kawin, kucing berantem atau beda ya. Bunyinya kayak gini, kayak gitu kan. Tapi panjang. Dia bilang suara kucing kejepit. Kata dia, gue samperin sama dia. Udahlah nggak usah kata aku. Pulang aja lo gitu kan. Disamperin sama dia. Kok munculnya di situ ya, dekat parkiran mobil orang-orang kata dia gitu kan. Disamperin, kok suaranya tambah aneh kata dia. Tambah aneh gitu kata dia. Semakin dideketin tambah. Saya samperin juga. Loh.
ini mah bukan suara kucing ya, kata aku gitu kan. Nah itu tuh pohon bambu-bambu mas, kan gelap gak ada lampu. Di sampingnya suka ada parkir mobil, dipakai parkiran mobil apa penduduk situ ya, orang komplek. Tiba-tiba suara itu makin kesini makin berubah, kayak perempuan yang nangis. Gitu. Kata saya, oh astagfirullahaladzim, kata saya. Mulai tuh menjauh kata teman saya. Menjauh tuh saya dari jarak 5 meter menjauh gitu kan, 10 meter. Bro, gue takut nih sebenarnya orang nih gitu kan, jangan-jangan orang lagi terjebak apa gimana nih, jatuh apa gimana gitu kan. Udah tunggu dulu, jangan diem dulu. Tiba-tiba karena kita diem lama di situ, suaranya nggak berhenti. Tetangga yang Itu suara nggak berhenti. Tetangga keluar yang sebelah kiri rumah. Suara apaan sih bu? Katanya gitu. Oh denger juga. Dengar. Ini kayak suara kucing kejepit bu, kata teman saya. Lah bukan, itu bukan suara kucing kejepit. Terus dia langsung masuk gitu kan, masuk ke dalam rumah gitu. Setelah dia ngomong itu langsung masuk Gitu kan, si ibunya pada takut kali ya gitu kan. Udah kayak masa bodoh lah, tapi masa bodoh itu kayak takut gitu kan. Saya diam di situ lama, 12:30 nangis. Terus tiba-tiba saya ngomong sendiri begini, gua nggak bisa nolong lu gitu kan, gua juga nasib gua juga belum pasti gimana gitu kan. Ngomong apaan sih lu, kata teman saya gitu kan. Tapi ya udah saya tuh ngobrol begitu, saya bilang gini, ini suaranya kecil banget, semua orang keganggu loh pada tidur. Udah tidur pergi aja deh kok. itu untuk ngomong-ngomong sendiri gitu. Saya ngomong sendiri. Yang saya ingat kata orang tua, kalau ada yang gitu-gitu jangan diusir-usir begitu-gitu, sholawatin aja, sholawatin. Mas ditambahkan kenceng gitu kan. Wah tambah nyaring gitu kan, kata saya. Aduh. Tapi saya penasaran, mendekat, pengen, takutnya orang gitu kan. Penasaran gitu. Kan gelap ya mas. Saya cuma ngeliat kayak bayangan aja gitu, kayak bukan bayangan badan yang rambutnya gitu, enggak, cuma lihat hidung aja gitu, hitam aja ngeblebek gitu kan. Kata saya astagfirullahaladzim gitu kan, saya udah punya feeling nih, ini kan orang gitu kan. Berarti bayangannya muka doang, nggak benar-benar yang dari samping mas ini saya ngeliat profil gitu kan, samping itu kayak hidung gitu. tapi karena kehalang kayaknya badannya sama pohon-pohon bambu itu. Saya cuma hidungnya aja gitu, set gitu kan. Kata saya, bro ini emang bener sih kayak bukan orang gitu kan. Lama mas suaranya itu gitu kan, suaranya seperti itu gitu. Kata saya, udah, saya lihat jam 3 masih juga gitu mas. Saya diem aja di situ sama teman saya menghadap Sampai jam 3 saya terhipnotis sampai jam 3 masih. Tiba-tiba saya mulai itu dalam hati nangis. Kata saya, nasib saya juga nggak pasti, tapi saya juga pengen kamu selamat, mudah-mudahan kamu ketemu jalan ya. Saya nggak bisa bantu kamu, saya bilang gitu kan. Bener-bener aku nggak bisa bantu kamu. Saya nangis mas, saya ingat nasib saya. Aduh jangan sampai kalau saya meninggal nih kayak gini gitu kan, gitu mas. Takut gitu ya. Juga kata saya, ini pun kayaknya nggak enak jadi kamu ya. Saya ngobrol sendiri gitu. Tiba-tiba aja saya kayak ngerti apa yang mau dia omongin gitu kan, walaupun sebenarnya nggak ada suara, tapi saya jawab asal-asalan aja gitu. Udah tuh pas saya nangis, tiba-tiba dia mulai tuh mas pindah, suaranya tuh tambah naik. Itu kan pohon bambunya tinggi, naik gitu, suaranya ada di atas. Terus loncat gitu, pindah ke sono, loncat dengan suara apa dengan kayak ada gerakan itu? Pindah suara doang gitu. Pindah suara tapi kayak ada angin, saya lihat. Oh, ada kayak pergerakan gitu, tapi saya nggak ngeliat apa-apa. Ya nggak lihat apa-apa gitu, cuman kayak angin gitu kan, suara tambah kecil, pindah ke tempat lain terus hilang. Habis gitu saya ngobrol lagi karena teman saya mau pulang kayak nggak berani gitu ya, karena dari rumah ke jalan raya itu memang jauh karena perumahannya besar sekali ya, luas gitu perumahan di situ itu. Dan ada area-area yang lumayan lah gitu kan, pernah dilewati sama saya juga pulang malam, agak lumayan gitu. Ada serem gitu. Iya. Dan waktu itu saya pernah pingsan mas, gara-gara saya lewat jalan di pohon bambu-bambu juga, saya pingsan. Sampai satpam itu manggil, di situ ada Habib. Saya nggak menyebut nama ya. Itu pingsannya karena kaget, saya ngelihat malu. Tiba-tiba berdiri gitu kan, tapi kayak gimana gitu kan, astagfirullahaladzim, saya jatuh gitu.
sampai saya di Itu kayak kantor sama Mas, Ibu, satpam. makhluknya kayak Hah? makhluknya seperti apa? Kalau itu bukan ya kayak kunti gitu, bukan, terus kayak makhluk apa ya, gede gitu, tapi bentuknya nggak jelas gitu. Saya nggak bisa Jelas bilang seperti makhluk apa, maksudnya nggak berbentuk jelas seperti ya manusia gitu Mas- strukturnya. bukan, tapi gede aja nggak jelas bentuknya. Saya pingsan, ini bantu sama satpam, terus ada Habib. Kebetulan tetangga saya di depan saya itu ada rumah Habib, dan dikasih air waktu itu. Kasihan nggak apa-apa gitu kan, seperti itu. Tapi memang saya beberapa kali ngobrol gitu sama teman gitu di situ, di depan rumah suka ada gitu Mas, tiba-tiba kayak ada nongol gitu. Ada yang lewat. Teman saya, Apa itu? iya, di depan rumah saya, kata teman saya, lu ngeliat nggak tadi ada yang lewat? Enggak gitu. Saya suka bilang enggak, padahal sebetulnya saya juga suka ngalamin gitu kan. Cuman kalau dibilangin gitu-gitu saya suka emosi, saya nggak mau terganggu malam itu gitu kan. Iya. Dulu gitu kan. Enggak, kata saya gitu. Yang lewat tuh barusan udah terap gitu. Kadang itu sering banget Mas. Kayak. Nah, Ibu Ermina sejak kapan bisa kayak melihat ataupun merasakan hal-hal seperti itu gitu? Mungkin ya apa ya triggernya awalnya gitu. Awalnya, oh begini Mas, dulu saya punya pengalaman, loncat dulu ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira tahun 98 sebelum krisis moneter, saya kerja di pabrik. Waktu itu saya kerja 20 jam sehari. 20 jam Iya. sehari. Sehari, karena pertama saya harus ngawasin orang-orang pabrik Itu Jakarta, Bu. di luar kota, bukan di Jakarta. Di kampung saya di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ada pabrik besar waktu itu, ya kan. Sebelum krisis moneter saya pernah kerja di situ. Saya kerja sehari 20 jam karena saya harus ngawasin yang shift malam, yang produksi segala macam gitu. Saya kerja di situ gak lama sih, cuma 2 tahun waktu itu. Saya punya pengalaman karena kampung saya ini kan banyak kabar berita dari orang-orang di situ, banyak sekali. Kalau lu lewat di situ ada pocong tuh di atas di atas atap sekolah. Kalau lu kesini begini. Itu dengar cerita orang. Banyak gitu kan, kata saya, gitu kan. Pokoknya nyari duit gitu kan. Karena pada saat itu saya sebagai tulang punggung keluarga karena papa udah meninggal, saya masih kecil pada saat itu. Itu pun saya masih numpang di rumah Uwa, di belakang rumahnya gitu kan. Itu ada daerah-daerah yang memang kata orang, bukan 1-2 orang sih Mas yang cerita. Sampai tokoh agama di situ juga cerita, begini biarin aja, abaikan segala macam. Jadi kalau dari jalan itu gang itu kan gangnya itu nggak ada jalan buntu Mas. Jadi penduduknya banyak. Jadi bisa lewat gang sini gitu kan. Optionnya banyak. Nah, saya tengah-tengah. Pada saat itu belum banyak rumah Mas, masih banyak kebun kangkung ya, kangkung ini gitu kan, sawah-sawah gitu kan. Udah saya kerja seperti biasa gitu kan. Kalau hari-harinya paling saya cuma dipalakin sama tukang mabok di gang itu. Saya senang kalau ada tukang mabok karena saya merasa ada temannya. Dan masih bisa diajak komunikasi lah, naik bola gitu kan. Nah pada suatu malam saya pulang capek banget gitu kan. Ini mau tidur di mes aja jam 1 malam gitu kan. Tapi saya baru habis gajian pada saat itu. Saya pengen ibu saya nerima uang gajian saya, karena setiap gajian saya pasti diserahin ke ibu gitu kan. Wah nggak deh, ibu saya lagi nggak pegang uang nih, saya malam ini harus dikasihin gitu kan. Tadinya saya mau tidur aja di mes gitu Mas. Saya ngelewatin jalan gitu biasa gitu. Jalan-jalan yang kata orang di sini di Gonggo eta teh sok aya anu nyegat si anu maot kamar ieu teh ya. Di ditu si anu gitu kan, kata saya. Tapi omongan-omongan orang itu selalu tetap aja setiap mau pulang kerja selalu kebayang Mas gitu. Saya pernah itu ngerasain waktu itu sepi banget tapi kok kayak rame. Gitu. Saya senang aja gitu, kok kayak rame gitu. Tapi itu ada orang. Siapa? Pada saat itu saya capek banget gitu kan. Jam 1 hampir setengah 2 malam Mas gitu. Saya ngelewatin gang sempit gitu kan. Sebetulnya ada gang yang lain gitu kan. Mau ke rumah saya ngelewatin rumah gang sempit ini yang cukup satu badan lah gitu kan. Punya tetangga saya gangnya juga gitu. Cuman satu badan doang gang itu. Ya nggak satu badan banget ya. Pokoknya cuman kalau berpapasan nggak bisa gitu kan. Gitu. Tapi nggak panjang, kira-kira cuman 10 meter lah gitu kan. Saya ngelewatin dia gang itu Mas. Seret setengah 2 malam itu.
karena kalau keluar gang kecil itu langsung sawah gitu mas, langsung sawah ya, galengan istilahnya kalau bahasa Sunda, galengan gitu. Udah saya loncat gitu kan, pada saat saya loncat set gitu, maksudnya bukan loncat sih, gimana ya, apa namanya, lari gitu kan, pengen cepet-cepet nyampe rumah gitu set. Tiba-tiba pas loncat tangan saya ada megang set gitu kan, dingin banget, dingin. Saya pikir rampok, rampok nih, saya lagi pegang uang gitu kan, rampok nih gitu kan, Gajian kan? gitu kan. Saat dipegang saya ngelihat, buset, kata saya dalam hati Allah gitu kan, saya ngeliat tuh mata mas bulat putihnya doang gitu, tapi pakai baju, bajunya bukan baju kayak kuntilanak itu, bukan kayak baju pendekar gitu putih, tapi pakai ini apa, Ikat kepala. ikat kepala, Tapi matanya doang putih semua. putih semua. Saya teriak dong gitu kan, saya teriaknya tuh langsung selalu ke ibu Upi gitu kan. Udah tuh dilepas gitu sama dia gitu. Kebetulan pada saat itu uas saya masih hidup gitu kan. Ayo naon katanya. Ternyata tangan saya bengkak mas, langsung biru. Yang pas dipegang. Iya biru, tangan saya biru gitu kan. Pokoknya saya teriak-teriak mas sampai pagi di situ. Gitu kan. Udah ceritanya didoa-doain gitu. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah, bapak-bapak. Eta cenah poe cai mas cenah. Aya ieu teh cenah si Neng kunaon? Wong teh aya nu dongkap ka abdi, saurna teh awewe cenah gitu, naik we lah kacaat kaluhur kana genteng. Hayang kenalan cenah jeung budak eta mah bagur, cenah seungit Artinya, gitu. Bu, artinya Oh, itu katanya mau kenalan sama si Neng. Katanya pengen kenal sama si Neng karena si Neng mah wangi katanya gitu, kata dia gitu, pengen kenalan aja, kata ibu saya saha katanya gitu. Eta nu penting nu megang tangannya. Nah saya juga nggak kenal bapak ini, apakah bapak ini ngontrak gitu kan atau orang di situ, karena saya dulu nggak terlalu gaul mas gitu kan, nggak terlalu gaul gitu, karena di situ kan banyak kontrakan, saya nggak bisa membedakan mana penduduk asli atau cuman kontrak gitu kan. Nah itu mas, jadi dari situ udah tuh seminggu saya nggak kerja, bengkak. Abis itu saya nggak kerja, udah mulai tuh ada berita krisis moneter segala macam, udah ceritanya gitu. Udah dari situ sempet saya kan sering sip malam, saya lupa nih mau cerita, saya sering sip Yang malam pas di pabrik gitu. paling kalau yang kerja sip malam pada saat itu cuma 10-20 orang mas. Tapi saya kan keliling ke finishing, ke cutting, ke sewing gitu kan, ngambilin barang-barang gitu kan. Itu pabrik besar sekali mas, pabrik besar sekali gitu kan. Kalau sekarang jadi pabrik terkenal tuh, ada produk terkenal di situ. Ya itu di situ banyak yang kesurupan di pabrik itu. Kalau ke musola, kalau ke toilet gitu kan, banyak cerita-ceritanya pada saat itu. Tapi ya saya nggak mengalami apa-apa di situ. Nah, Oh, di pabrik sendiri nggak pernah ngalamin? nggak pernah ngalamin mas. Kalau di pabrik itu gitu. Ada sih pengalaman, tapi aduh kasihan ya orangnya udah meninggal ya. Pada saat itu orang itu dikenal jahat banget ya, seorang Pegawai juga. bukan sih, bukan pegawai, tapi dia anak saya kalau itu karena keluarganya masih ada dan saya masih kenal. Ya nggak apa-apa, nggak usah diceritain ya nggak apa-apa. Karena beliau meninggal, setelah meninggal tuh ada sesuatu mas, dia hadir terus gitu, seperti itu. Nah ini loncat lagi nih ya gitu Nah, kan. ini Bu, yang di gang ini nih saya masih ini nih. Nah, ternyata mungkin ya dari tadi penjabarannya ada yang mau kenal karena ibu ini wangi. Iya. Nah, emang dia itu yang emang sering ya bisa dibilang penjaganya itu gang yang sempit itu apa? Sebetulnya enggak mas. Kalau makhluk ini nggak pernah ada ceritanya mas. Yang sering ada ceritanya itu ada di gang yang lain, itu pohon bambu-bambu, ada jurang. Nah di situ orang sering cegat. Tapi sosoknya beda sama yang di gang itu. Ya itu terkenal banget kalau di kampung saya, yang paling terkenal sih. Tapi saya belum pernah ngalamin. Saya sering lewat situ nggak pernah ngalamin. Kata orang situ ada hantu bajunya merah.
baju Pokoknya, merah. setiap orang mau habis sholat subuh dicegat atau mau pergi ke masjid Digangguin lah ya gitu. ya dicegat gitu sama Tapi itu Cilandak cukup tadi ini lah Bu Hermina, ngelihat matanya putih semua. Heeh. Itu putih semua tuh dalam arti dia kayak begini putih semua apa emang dia bolong putih gitu? Enggak, pokoknya mukanya nggak ada nih mas, nggak ada apa-apanya. Tapi ini putih aja. Saya cuma lihat putihnya aja gitu. Mukanya nggak ada. Nggak ada. Jadi rata, ininya rata, nggak ada. Cuma lihat cuma lihat mata putihnya aja, gede gitu. Jadi nggak ada hitamnya gitu. Tapi ini rata, nggak ada mulutnya, nggak ada hidungnya, nggak ada, rata dia. Putih itu emang benar warna putih apa dia transparan tembus? Putih mas. Putih doang Kita gitu. punya bola mata Ya, itu putih ya. maksudnya. Nah itu doang, putihnya aja. Tapi gede gitu. Besar gitu, 2 gitu. Tapi nggak ada hidungnya, nggak ada ininya, nggak ada. Mata doang gitu. Dia rata ya. Rata gitu. Saya sempat Rambutnya? rambutnya tuh begini, tapi pakai Oh iya, ikat kepala ya. tapi bukan yang kayak Susana rambutnya besar gitu ya, enggak gitu. Pokoknya rambut biasa aja mas, biasa aja. Iya. Jadi ini sosoknya Bu Hermina yang ini nih, dia kata Mas Kebo itu dia wewe gombel, tapi dia emang nggak menunjukin sosoknya dengan suara aja ya. Ya. Nah kalau yang gendong bayi ini, yang dari sana dia fokus ke anak lo. Nah inilah keahlian Mas Kebo, mungkin bisa lihat Mas Kebo. Nah ini Bu Hermina, ini sosok yang tadi dengar suara dia ini Iya. Poe Gombel, iya. Nah yang satu ini yang gendong bayi. Mungkin Bu Hermina pengen buat kenang-kenangan? Enggak, bagus. Nggak mau. Bu, biar saya terima lagi ya. Oke, terima kasih Bu Hermina udah mau datang ke sini, udah mau berbagi cerita horor sama kita, sama Jurik Malam. Dan bagi yang teman-teman ingin berbagi cerita horor atau misteri atau mistik atau apapun, bisa di DM di channel kita. Dan jangan lupa ikutin terus video-video selanjutnya di channel Jurik Malam. Oke, sekian dulu dari kita. Saya Dias Ardiawan dan ini Mas Kebo dengan Bu Hermina. Terima kasih udah nonton video kita. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurik Malam, melihatnya sesaat, teringat selamanya.